Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang soal-soal seperti ini. Pernah melihat soal seperti ini? Nah, ini adalah soal tentang perbandingan vektor ya, untuk menentukan nilai koordinat titik P dengan diketahui perbandingannya. Ini adalah soal-soal tentang perbandingan vektor. Nah, untuk itu persiapkan buku catatan kalian, kita akan belajar bersama-sama tentang ini, yaitu tentang perbandingan vektor. Langsung aja ke pembahasan bentuknya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan soal-soalnya, saya jelaskan dulu tentang rumus perbandingan vektor ya. Nah, ini yang saya jelaskan adalah rumus vektor dimensi 2 dulu. Di sini kalau diketahui A itu XY 1 sama Y1, kalau B-nya X2 sama Y2, kalau P-nya itu SP sama YP, itu kalau kita membagi ruas AB dengan perbandingan M banding N, perbandingannya ini M banding N, maka rumusnya untuk mencari nilai P itu ini. Mencari X-nya dulu ini, yaitu M itu ini, dikali nilai X-nya B, berarti silang M sama B, N sama A gitu. Nah, ini dibagi M tambah N. Kalau mencari Y juga sama, M kali YB, punyanya YB ini, terus tambah N kali Y-nya miliknya A, dibagi M tambah N. Atau bisa digabung jadi satu seperti ini, yaitu P sama dengan M buka kurung X2, Y2, intinya M kali B ya, M kali B ditambah N kali titiknya A, yaitu X1 sama Y1, dibagi, selalu ditambahkan atau dijumlahkan perbandingannya ya. Dari sini ya, kan tidak ada. Kita lanjut untuk pembahasan rumus yang kedua, yaitu rumusnya yaitu tentang perbandingan vektor 3 dimensi. Nah, bentuknya seperti ini, hampir sama dengan dimensi 2, cuman ada tambahan mencari Z-nya. Nah, rumusnya juga sama, kalau kita gabung otomatis M kali titiknya B ditambah N kali titiknya A dibagi M tambah N, itu selalu. Nah, ini adalah rumusnya. Untuk lebih jelasnya saya jelaskan tentang contoh soalnya tentang perbandingan vektor ya. Nah, contoh soal yang pertama tentang perbandingan vektor, yaitu tentang menentukan vektor P. Nah, sebetulnya seperti ini. Nah, di sini titiknya vektor A sama B, kita misalkan A sama B. Ini soalnya ya, contoh soalnya. Terus titik P itu terletak pada ruas garisnya AB, sehingga perbandingan AB banding PB itu 3 banding 4. Nah, ini perbandingannya. Pasti ini M, ini N ya, diling-ling. Terus tentukan vektor posisi P-nya. Nah, cara ngerjakannya sebelumnya diketahui dulu yang mana aja. Nah, di sini titik A itu kita misalkan vektor A karena dari soal. Terus vektor B itu adalah ini B. Terus perbandingannya M sama N itu 3 banding 4 ya toh, Adik. Nah, terus kita masukkan ke rumus. Rumusnya vektor P itu M kali B ya. Selalu M kali B ditambah N kali A ya. Diling-ling. M itu yang depan dikali B yang belakang, terus yang N yang belakang dikali A yang depan. Intinya bolak-balik gitu aja. M-nya itu adalah 3, berarti saya tulis 3 kali B ditambah N-nya adalah 4 dari ini, dikali A-nya adalah A ya kan. Terus dibagi 3 tambah 4 yaitu 7 ya kan. Nah, karena ini bukan vektor angka, hanya vektor permisalan huruf, jadinya tetap ya nggak bisa kita tambahkan. Nah, jadi jawabannya yaitu vektor P sama dengan 1/7 dikali 3B tambah 4A. Ini jawabannya. Dari sini kan 1/7 dari mana? Ya ini per 7 tadi. Saya pindah ke sini ya. Kalau nggak ada, kita lanjut contoh yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua yaitu perbandingan vektor dimensi 2 menentukan titik P jika perbandingannya bernilai negatif. Nah, contohnya seperti ini, bernilai negatif itu. Nah, diketahui ruas garis AB dengan titik A-nya ini dan B-nya ini, tentukan koordinat titik P jika perbandingannya AB banding PB adalah 3 banding -1. Nah, ini ada -1-nya negatif ya toh. Nah,
Caranya diketahui dulu apa saja, yaitu ini. Diketahui A min 2,1, B 4,3, M 3, N min 1, ya kan? Nah, dari ini. Terus kita masukkan rumusnya. Nah, rumusnya yaitu mencari koordinat titik P, itu rumusnya itu adalah ini, MB ditambah NA per M tambah N, ya kan? Nah, itu rumusnya, berarti kita cari XP-nya dulu. Kita nyari titik X-nya dulu. Kita pecah. Berarti nanti SP sama YP. SP itu sama dengan M-nya adalah 3 dikali titik X-nya B yaitu adalah 4 dikurangi 1. Kenapa dikurangi? Pada tadi kan rumusnya ditambah kayak gini. Karena N-nya bernilai negatif 1, maka langsung aja saya min 1 gitu, 1 segitu. Terus dikali yaitu X-nya A itu adalah min 2 dari ini, ya. Terus per 3 kurangi 1. Nah, 3 kali 4 adalah 12, min 1 kali min 2 adalah 2 dibagi 2. 2 dari 3 kurangi 1. 12 tambah 2 adalah 14. Kita bagi 2, jawabannya adalah 7. Ketemu X-nya adalah 7. Sekarang kita cari Y-nya. Yaitu rumusnya sama. Cuman yang dipakai itu bukan X-nya, tapi Y-nya. Jadi 3 ini adalah M-nya, ya toh. Terus dikali YB atau punyanya B yaitu min 3 dikurangi 1 dari ini, terus A-nya adalah 1 dari YA-nya dibagi 3 kurangi 1. Ini selalu sama dengan M sama N, ya. Terus 3 kali min 3 adalah min 9, min 1 kali 1 adalah min 1, ya kan. Min 9 dikurangi 1 sama dengan min 10. Kalau kita bagi 2 yaitu min 5. Ini adalah jawabannya, ya. Berarti kalau kita jadikan satu titik koordinat P, otomatis yaitu P-nya adalah 7, min 5, ya. X-nya 7, Y-nya min 5. Udah? Gimana? Sudah mulai bisa tentang perbandingan vektor? Nah, intinya perbandingan vektor itu rumusnya adalah ini, MB tambah NA per M tambah N. Kalau kita pecah berarti yo M kali X-nya B ditambah N kali X-nya A dibagi perbandingannya M tambah N. Tapi kalau mencari Y ya berarti M kali Y-nya B ditambah N kali Y-nya A. Terus dibagi M tambah N itu, ya. Untuk lebih jelasnya atau biar lebih paham, saya jelaskan contoh soal yang ketiga biar lebih paham. Di sini contoh soal yang ketiga, perbandingan vektor dimensi 2 menentukan perbandingan di dalam dan di luar. Ini soal lebih kompleks, ya, karena disuruh mencari di dalam sama di luar perbandingannya. Nah, seperti apa soalnya? Seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Di sini tentukan koordinat suatu titik pada garis hubung A dan B di dalam dan di luar dengan perbandingan 3:2. Nah, saya jelaskan dulu artinya di dalam sama di luar. Kalau perbandingan di dalam itu nilainya di sini 2-nya ini adalah positif. Tapi kalau di luar berarti ini kebalikannya jadinya negatif. Gitu aja, ya. Nah, langsung aja kita masuk ke cara mengerjakannya. Yang pertama kita cari diketahuinya dulu apa aja, sama tulis di sini. Nah, di sini saya tuliskan diketahui A itu sama dengan 8,6 dari ini. B-nya 3,1 dari ini, ya toh. M-nya adalah 3, N-nya adalah 2, tapi kalau mencari perbandingan di luar N-nya sama dengan min 2 gitu, ya. Nah, ini adalah perbandingannya, ini adalah titiknya. Nah, sekarang kita cari perbandingannya, yaitu di dalam dulu, ya. Perbandingan di dalam yaitu P sama dengan MB tambah NA dibagi M tambah N, ya toh. M itu adalah 3, berarti saya tulis 3 dalam kurung, B-nya adalah ini 3, min 1. Saya gabung jadi 1. Kalau tadi kan dipecah-pecah sendiri-sendiri. Ini kenapa kok saya gabung? Karena yang kita cari banyak di dalam sama di luar. Nah, nanti saya tulis di sini dalam, nanti di sini di luar. Jadinya ini saya gabung B-nya. Terus ditambah N-nya adalah 2 dari ini. Terus dikali A-nya adalah ini 8, min 6 dibagi 3 tambah 2. Nah, terus kita kalikan.
3 ini dengan vektor ini. Jadinya 9, min 3 dari 3 kali 3, 9. 3 kali min 1 min 3. Terus yang ini 2 kali 8, 16. 2 kali min 6 itu min 12, ya toh. Terus 3 tambah 2 adalah 5. Nah, terus kita jumlahkan. Cara menjumlahkan vektor kan sudah saya jelaskan video sebelumnya, yaitu tentang operasi vektor. Yaitu hasilnya adalah 25 dari 9 tambah 16. Intinya kalau penjumlahan vektor depan dengan depan, yaitu 25. Min 3 ditambah min 12 yaitu min 15. Lalu dibagi 5 jawabannya adalah 5, min 3. Nah, ini adalah hasil dari koordinat suatu titik pada garis hubung AB kalau dibandingkan di dalam, ya. Nih. Terus sekarang yang di luar, berarti di sini di luar, ya, yaitu rumusnya kan sama, ya toh. Nah, M-nya itu ini 3, saya tulis saja. Terus dikali B-nya 3, min 1. Terus N-nya itu kita ganti min 2, jadinya di sini dikurangi 2. Buka kurung, A-nya adalah 8, min 6 dari ini, ya toh. Terus dibagi 3 kurangi 2. Nah, 3 kali 3 adalah 9. 3 kali min 1 adalah min 3. 2 kali 8 adalah 16. 2 kali min 6 adalah min 12. Ini tidak saya kalikan min 8 kali 2, tapi 2-nya saja yang saya kalikan. Tapi syaratnya di sininya tetap min, ya. Terus 3 kurangi 2 adalah 1, ya toh. Nah, kita kurangi vektor ini. Sudah bisa ya tentang operasi vektor. 9 kurangi 16 berapa? Yaitu min 7. Min 3 dikurangi min 12. Min ketemu min jadinya plus 12 kurangi 3 yaitu 9. Karena min 7,9 kita bagi dengan 1, berarti otomatis tetap yaitu min 7,9, ya. Gimana? Sudah paham tentang soal ini, yaitu tentang perbandingan di dalam sama di luar. Bedanya kalau di dalam itu angkanya tetap, kalau di luar itu angkanya dikasih min belakangnya. Nah, dari sini ada kan? Nah, yang dikasih min belakangnya itu maksudnya adalah perbandingan yang ini loh. Perbandingan ini 3 banding 2 ini kalau di luar berarti 3 banding min 2 gitu, ya. Kalau sudah bisa tentang nomor 3 ini, soal bentuknya seperti ini, kita lanjut bentuk soal yang keempat. Nah, bentuk soal yang keempat yaitu perbandingan vektor dimensi 3 menentukan nilai P dari perbandingan vektor dimensi 3. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nah, dari tadi kan yang saya jelaskan tentang dimensi 2 ya, dimensi 3-nya belum. Nah, ini. Tentukan koordinat titik P jika MP banding PN sama dengan 2 banding 3. Dengan M-nya adalah ini, N-nya adalah ini, ya kan? Nah, cara ngerjakannya sama kayak tadi. Nah, sebelum mengerjakannya, saya mencari dulu diketahuinya apa aja. Nah, di sini diketahuinya M itu ini, N itu ini, M itu ini, dan N itu ini. Bisa membentuk seperti ini. M itu ini ya, terus N itu ini. M itu selalu yang depan, N itu selalu yang belakang gitu ya. M sama N itu bukan M-nya ini sama N-nya ini ya, tapi M itu perbandingannya, M kecil. Kalau M besar sama N besar itu titik koordinatnya. Nah, yaitu rumusnya yaitu adalah P sama dengan M kali N. Intinya dibaliknya. Terus ditambah N kali M dibagi M tambah N. M-nya adalah 2, berarti saya tulis 2. N-nya dikali dengan min 1,4,5 dari ini, N. Terus ditambah N-nya adalah 3, terus dikali M-nya adalah ini 4, min 1, min 5. Nah, per 2 tambah 3. Nah, kita kalikan dengan 2 semua vektor ini dikalikan dengan 3 semua. Jadi jawabannya min 2,8,10 ditambah 12, min 3, min 15 dibagi 5. Nah, setelah ketemu ini kita tambahkan atas depan dengan depan, tengah dengan tengah, belakang dengan belakang. Berarti min 2 ditambah 12 yaitu adalah 10, ya kan? 8 ditambah min 3 yaitu 5. 10 ditambah min 15 yaitu min 5. Lalu dibaginya 5.
10 bagi 5 adalah 2, 5 bagi 5 adalah 1, min 5 bagi 5 adalah min 1. Nah, ini jawaban dari titik koordinat P jika dibandingkan MP banding PN-nya 2/3. Nah, gimana? Bisa tentang perbandingan vektor? Intinya sampean harus tahu rumusnya perbandingan P, yaitu selalu M sama N ditaruh depan sama belakang. Yang bawah juga sama, M tambah N selalu ditambah. Tapi yang di sini itu selalu kebalikannya. Ini adalah vektor belakang, ini adalah vektor depan. Berarti kalau MN berarti otomatis dibalik M-nya ditaruh di belakang, N-nya ditaruh di depan ya. Depan jadi belakang, belakang jadi depan. M-nya sama N-nya tetap gitu aja. Nah, P-nya itu adalah perbandingannya. Nah, kita lanjut contoh soal yang kelima biar lebih paham. Nah, contoh soal yang kelima yaitu perbandingan vektor dimensi 3 tetap, tapi menentukan P dan Q atau soal HOTS. Nah, ini bentuk soalnya soal HOTS. Seperti apa soal HOTS? Seperti ini. Nah, diketahui titik A itu ini, B itu ini, C itu ini. Titik P itu perbandingan dari AB itu bisa ditulis AP banding PB adalah 4/3. Dan Q itu perbandingan dari BC itu pasti BQ banding QC sama dengan 5/-3. Tentukan titik P dan titik Q. Ini sebenarnya gampang, cuman langkahnya ada banyak, nyari satu-satu P dan Q. Nah, sekarang kita cari P-nya dulu. Nah, rumusnya kan P sama dengan M kali B, ya toh. Ini B belakang taruh di depan ditambah N kali A, A-nya depan taruh belakang. Perbandingannya selalu M tambah N, ya kan? Nah, P sama dengan M-nya adalah 4 dari ini, terus dikali B-nya ini 6,2,1 dari soal, terus ditambah 3-nya dari ini N, terus min 1,9,8 adalah A-nya, ya kan? Terus sini selalu 4 tambah 3 yaitu sama dengan perbandingannya. Nah, kita kalikan ini dengan 4, yang ini dengan 3, ya kan? Berarti 24,8,4 hasil dari perkalian dengan 4. 4 kali 6 24, 4 kali 2 8, 4 kali 1 4, gitu. Yang ini hasil dari perkalian 3 yaitu min 3 27 sama 24. Terus dibagi 7. Nah, sekarang kita jumlahkan. Depan sama depan, tengah sama tengah, belakang sama belakang, ya kan? Nah, jadinya hasilnya 21 dari 24 ditambah min 3. 24 kurangi 3 adalah 21, ya toh? 8 tambah 27 adalah 35. 4 tambah 24 adalah 28. Kalau kita bagi 7 semua kan bisa. Jadinya 21 bagi 7 adalah 3. 35 bagi 7 adalah 5. 28 bagi 7 adalah 4. Ini jawaban untuk koordinat P, ya. Sekarang kita cari koordinat Q. Q itu rumusnya yaitu M, ya toh, kali belakang C ditambah N kali depan B. Intinya belakang ditaruh di depan, depan B itu ditaruh di belakang ini, ya toh, dibagi M tambah N. Nah, M sama N-nya kan ini. Jadi bisa ditulis 5 kali vektor C-nya ini, ya toh, 5 kali vektor C-nya yaitu 2,-2,3 dari sini, terus dikurangi N-nya min 3, ya, jadinya makanya saya kurangi 3, yaitu karena perbandingannya min 3 kali B-nya adalah 6,2,1 dari ini, ya toh. Terus dibagi 5 kurangi 3. Nah, ini kali 5 semua jadinya 10, min 10,15 dari kali 5 semua. Terus yang ini dikurangi 18, 6 sama 3 dari dikali 3 semua, dibagi 2. Nah, 10 kurangi 18 adalah min 8, ya kan? Min 10 dikurangi 6 jadinya min 16. 15 kurangi 3 yaitu 12, lalu dibagi 2. Nah, min 8 bagi 2 adalah min 4, min 16 bagi 2 adalah min 8, 12 bagi 2 adalah 6. Jadi ini jawaban dari Q, ini jawaban dari P. Gimana? Bisa?
Kalau bisa kita lanjut, yaitu tentang latihan soal. Nah, tadi kan sudah bisa tentang bentuk-bentuk contoh soal ya, tentang perbandingan rumusnya yaitu P sama dengan M kali B tambah N kali A dibagi M tambah N, selalu gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah paham tentang contoh-contoh soal tadi, di sini saya berikan latihan soal sebanyak 3. Nah, soalnya bertahap, nomor 1 dulu sama kerjakan, lanjut nomor 2, lanjut nomor 3. Nah, untuk itu sudah siap kan buku catatannya? Nah, kalau sudah siap buku catatannya atau urat-uratannya, sekarang kita masuk ke latihan soal nomor 1. Nah, di sini silahkan dikerjakan soal nomor 1 sambil pause video ini biar sampean leluasa untuk mengerjakan, tidak memikirkan waktu. Nanti kalau sudah saya mengerjakan bisa dilanjutkan lagi video ini untuk mengecek jawaban kalian itu apakah benar atau masih belum benar ya. Nah, silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita bahas sama-sama ya. Nomor 1 sudah selesai ya. Nah, di sini A sama B-nya tidak ada titik koordinatnya. Cukup dimisahkan A sama B. Berarti sama kayak contoh soal nomor 1 ya. Berarti yang diketahui yaitu ini ya, A, B, M, N gitu. M-nya 7 selalu di depan, N-nya yang belakang pasti ya. Terus rumusnya adalah ini, karena kita cari vektornya Q, maka Q sama dengan MB tambah NA per M tambah N. Nah, M-nya adalah 7 dikali B kurangi 4 kali A. Ini dibagi 7 kurangi 4. Nah, ini jadi jawabannya adalah 7B kurangi 4A per 3. 3-nya kita keluarkan jadinya 1/3 kali 7B kurangi 4A. Sebenarnya sampai sini sudah benar juga, tapi saya tulis lebih bagusnya adalah seperti ini. Gimana jawaban kalian? Kalau jawaban kalian sampai sini itu sudah saya anggap benar, tapi sampai sini ya malah benar ya. Gimana jawaban kalian? Sama dengan jawaban saya? Kalau sama berarti sampean sudah bisa tentang soal seperti bentuk nomor 1 ini. Lanjut kita masuk ke latihan soal nomor 2. Nah, di sini soal nomor 2. Nah, silahkan dikerjakan soal nomor 2 sambil pause video ini. Nanti kalau sudah saya mengerjakan bisa dilanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian itu sudah benar atau belum ya. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita bahas sama-sama ya. Jawaban kalian itu benar atau belum benar. Di sini K-nya benar ya, jawaban sama diketahuinya. Terus lanjut kita cari yaitu P-nya. Berarti perbandingannya M kali L. Intinya yang belakang ditaruh di depan, yang depan ditaruh di belakang gitu ya. M-nya adalah 2, berarti kita masukkan 2 kali 1,-2 dari L ini, terus dikurangi 5 kali K yaitu 4,-5 bagi 2 kurangi 5. 2 kali 1 adalah 2, 2 kali -2 adalah -4. 5 kali 4 adalah 20, 5 kali -5 adalah -25 dibagi -3 ya toh. Kita kurangi vektor ini dengan vektor ini. Kalau kita kurangi berarti depan dikurangi depan, belakang kurangi belakang ya toh. Nah, yaitu -18 dari 2 kurangi 20, terus -4 dikurangi -25 adalah plus 21, karena min ketemu jadinya plus 25 dikurangi 4 jadinya 21 dibagi -3 yaitu -18 dibagi -3 adalah 6, 21 dibagi -3 yaitu adalah -7. Ini jawaban dari koordinat titik P. Gimana jawaban kalian? Sama? Kalau sama berarti sampan sudah bisa tentang soal-soal bentuk seperti ini ya. Untuk itu kita lanjut soal yang nomor 3. Nah, soal nomor 3 itu silahkan dikerjakan soal nomor 3 ini. Ini soalnya soal HOTS ya. Mencarinya ada 3 titik P, Q sama R ya. Jadi soalnya lebih banyak dan lebih panjang daripada soal-soal yang sebelumnya. Ini hampir sama kayak contoh soal yang terakhir atau contoh soal yang kelima. Nah, kalau sampean sudah merasa bisa, silahkan dikerjakan soal nomor 3 sambil pause video ini biar sampean leluasa untuk mengerjakan, tidak terburu-buru.
Nanti kalau sudah selesai mengerjakan, bisa dilanjutkan video ini untuk mengecek jawaban kalian itu sudah sama dengan saya atau belum. Tapi kalau merasa jawaban kalian itu merasa benar tapi tidak sama dengan saya, bisa ditulis di komentar di bawah ini. Apakah saya yang salah atau sampean yang masih kurang teliti ya. Nah, silahkan dikerjakan soal nomor 3. Sudah selesai? Kalau sudah selesai kita bahas sama-sama ya soal nomor 3. Nah, di sini diketahui titik A-nya adalah ini. B-nya ini, C-nya ini. Tentukan titik P membagi AB di dalam dengan perbandingan 2:1. Nah, di sini kan 2:1. Saya cari P-nya dulu, Q-nya dulu sama R-nya dulu. Berarti kita cari sendiri-sendiri. P-nya dulu aja ya. Nah, berarti kita bagi 3 tempat, ini untuk P, ini untuk Q, ini untuk R ya. Kita cari P-nya dulu, yaitu perbandingannya rumusnya P sama dengan MB tambah NA dibagi M tambah N. Kenapa kok B masih sama A? Karena di sini perbandingannya AB ya. Nah, di sini M-nya adalah 2, berarti saya tulis 2 kali vektor B-nya yaitu 1,5,2 dari ini. Terus ditambah yaitu N-nya adalah 1 dari perbandingannya N-nya ini. Terus dikali yaitu A-nya 4,1,-1 dari ini. Terus dibagi 2 tambah 1. Karena ini dikali 2 semua, berarti jawabannya adalah 2,-10,4 karena kali 2. Yang ini tetap kenapa? Karena kali 1. Terus yang bawah 2 tambah 1 kan 3. Nah, kita jumlahkan. Yaitu 2 tambah 4 adalah 6, min 10 tambah 1 adalah min 9. 4 ditambah min 1 adalah 3, lalu dibagi 3 semua. 6 bagi 3 adalah 2, min 9 bagi 3 adalah min 3, 3 bagi 3 adalah 1. Nah, ini jawaban dari nilai P ya. Sekarang kita cari titik koordinatnya Q. Rumusnya kan ini ya. Kenapa kok di sini C sama A? Karena ini perbandingannya adalah AC. AC itu berarti yang depan ditaruh belakang, C yang belakang ditaruh di depan, ya kan? Nah, di sini kan tidak ada perbandingannya M sama N-nya. Itu bisa kita nalar. Di sini kata-katanya titik Q adalah titik tengah AC, berarti tengah-tengah. Berarti perbandingannya 1:1, 50:50, ya kan? Maka saya tulis di sini M-nya kita anggap 1:1 aja ya. Berarti 1 M-nya karena tadi, terus C-nya 2,-3,5 dari ini, terus ditambah N-nya 1, tadi kan perbandingan 1:1 ya toh. Terus kali A-nya adalah 4,1,-1, terus dibagi 1 tambah 1 dari M sama N-nya. Ini kali 1 berarti tetap. Ini juga tetap karena kali 1 semua. Yang bawah jadinya 2, kenapa? Karena 1 tambah 1. Terus kita jumlahkan. 2 tambah 4 adalah 6, min 3 tambah 1 adalah min 2, 5 kurangi 1 adalah 4, lalu dibagi 2, ya kan? Nah, ini bagi 2 jadinya 3, min 2 bagi 2 adalah min 1, 4 bagi 2 adalah 2. Ini jawaban dari Q. Nah, sekarang lanjut soal yang terakhir, mencari R-nya. Nah, R itu perbandingannya MC tambah NB. Kenapa? Karena di sini garisnya adalah vektornya BC. Berarti C sama B. Tadi kan yang belakang ditaruh depan, yang depan ditaruh di belakang, ya kan? M sama N-nya adalah ini 1:-3 ini. Nah, kita masukkan jadinya 1 kali C-nya ini dikurangi 3. Kenapa? Karena di sini min 3 ya. Dikurangi 3 kali B-nya adalah 1,5,2. Terus 1 kurangi 3. Nah, ini kali 1 berarti tetap. Ini kali 3 jadinya 3,-15,6. Terus dibagi min 2 dari 1 kurangi 3. Nah, 2 kurangi 3 adalah min 1, ya kan? Min 3 dikurangi min 15, min ketemu jadinya plus. 15 dikurangi 3 jadinya 12. 5 kurangi 6 yaitu min 1. Terus pembaginya adalah min 2. Nah, karena min 2 berarti semuanya dibagi. Nah, 1 bagi 2 kan nggak bisa, tapi tetap ditulis saja 1/2 atau setengah ya. Nah, min bagi min
plus. Terus 12 dibagi min 2 yaitu min 6. Min 1 bagi min 2 yaitu 1/2. Nah, berarti ini hasil jawabannya P, ini hasil jawabannya Q, ini hasil jawaban dari R. Gimana? Benar semua jawaban kalian? Kalau benar semua berarti sampean sudah merasa bisa atau sudah bisa tentang perbandingan vektor. Nah, untuk memantapkan pemahaman sampean, bisa sampean cari soal-soal yang ada di Google atau minta soal-soal dari guru kalian tentang soal-soal perbandingan vektor, biar sampean bisa atau semahir tentang perbandingan vektor. Nah, sekian dari video saya. Bila video ini bermanfaat, silahkan like video ini, lalu subscribe channel saya ya, biar channel saya lebih berkembang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.